menjelaskan sudut-sudut istimewa trigonometri menggunakan jari kita. Jadi sekarang kita tidak perlu menghafalnya lagi. Mulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kemudian jari kita akan terdiri dari 3 ruas, 1, 2, 3. Ruas 1 adalah sin, kemudian cos, selanjutnya adalah tan. Kurang lebih kalau digambarkan seperti ini. Saya akan menjelaskan bahwa sin di sini itu kita mulai dari 0 sampai 4. Kemudian cos kita mulai dari 4 sampai 0. Sedangkan tan adalah perbandingan antara sin dan cos. Nah, kita lihat bahwa ini dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 untuk sin. Kemudian untuk cos dimulai dari 4, 3, 2, 1, 0. Dan tan adalah perbandingan dari sin per cos. Cos 0 derajat adalah setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, dan setengah akar 0. Kemudian tan adalah perbandingan antara sin dan cos. Jadi contohnya kita bandingkan tan 60 derajat, tan 45 derajat itu berapa? Maka setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 sama dengan 1. Seperti itu. Kemudian masuk ke kuadran. Ini adalah kuadran 1. Yang ini adalah kuadran 2. Yang ini adalah kuadran 3. Dan ini yang terakhir adalah kuadran 4. Dengan rumus all cintaku, di sini adalah semuanya positif. Di kuadran 2 adalah cuma sin yang positif. Kemudian di kuadran 3 adalah tan yang positif. Kemudian di kuadran 4 adalah cos yang positif. Contoh, tentukan sin 135 derajat. Maka sama dengan sin 180 dikurangi alfa sama dengan sin 180 dikurangi 45 derajat. Di sini 45 derajat kita lihat 0, 30, 45. Sin berada di awal, maka kita hitung dari 0 sampai 4. 0, 1, 2. Maka sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Setengah akar 2. Nah, kemudian kita cek di kuadrannya, apakah sin 135 di kuadran berapa? Ternyata di kuadran 2 dan sin itu bernilai positif, jadi ini benar. Contoh selanjutnya adalah cos 210 derajat. Kita selesaikan cos 270 dikurangi alfa sama dengan cos 270 dikurangi 60 derajat sama dengan cos 60 derajat. Cos 60 derajat berapa? Kita lihat di ruas kedua jari kita. Nilai cos adalah mulai dari 4 sampai 0, berarti 4, 3, 2, 1. Ternyata cos 60 derajat adalah setengah. Kita lihat di kuadran berapa? 210. 210 berada di kuadran 3 dan nilai cosnya adalah negatif, sehingga cos 210 adalah negatif 1/2. Oke, di sebelah sini adalah tentang jari kita, dan di sebelah sini medianya adalah bagaimana kita menggambarkan grafik trigonometri. Rumus umum grafik trigonometri adalah Y sama dengan A sin atau cos atau tan K X plus alfa. Nilai maksimum dan minimum sumbu Y ditentukan oleh nilai A-nya. Nilai maksimalnya adalah mutlak A
sedangkan minimalnya adalah negatif dari mutlak A. Sedangkan periode ditentukan oleh K-nya. Jadi rumusnya adalah 360 per K. Satu periode adalah satu gunung dan satu lembah untuk sin dan cos. Kemudian alfa di sini menentukan apa? Kalau alfanya positif, maka grafik akan geser ke kanan sejauh alfa. Sedangkan negatif alfa, maka grafik geser ke kiri sejauh alfa. Dari rumus umumnya grafik trigonometri yaitu Y sama dengan A sin atau cos atau tan K X plus alfa. Kita ambil contoh, misalkan Y-nya sama dengan 3 sin 2 X plus 90 derajat. Di sini kita diketahui A-nya sama dengan 3, K-nya sama dengan 2, dan alfanya sama dengan 90 derajat. Plus alfa sama dengan 90 derajat. Nah, kita cari satu-satu. Nilai maksimalnya adalah sama dengan mutlak A. Sama dengan mutlak 3. Sama dengan 3. Kemudian kita cari minimal. Minimalnya sama dengan negatif mutlak A sama dengan negatif mutlak 3 sama dengan 3. Kemudian periode rumusnya adalah 360 derajat per K. K-nya dalam persamaan ini adalah 360 derajat per K-nya 2 sama dengan 180 derajat. Kemudian plus alfa sama dengan 90 derajat, maka grafiknya akan geser ke kanan. Oke. Dari sini kita gambar di samping ini bahwa nilai maksimalnya adalah 3 dan minimalnya adalah negatif 3. Ini adalah sumbu X, sedangkan yang ini adalah sumbu Y. Kemudian sudah ketemu, periodenya adalah 180 derajat. Kita buat 1, 2, 3, 4. Di sini adalah 180 derajat. Oke. Dari sini kita bagi 2. 180 derajat dibagi 2, 90 derajat dibagi 2 lagi, 45 derajat. Nah, ini ditambah 45 sama dengan 135 derajat. Kita gambar grafiknya. Satu periode sama dengan satu gunung, satu lembah. Jadi langsung aja kita gambar satu gunung, satu lembah sesuai dengan ininya. Oke, ke atas sampai 3 maksimumnya, ke bawah sampai negatif 3 di sini. Oke. Sampai 180 derajat. Kemudian apakah pengaruhnya terhadap plus alfa, yaitu geser sejauh 90 derajat. Nah, grafiknya ini kita geser. Misalkan ini ada tanda panah ini harus geser 90 derajat. Jadi grafiknya saya gambar putus-putus ya. Di sini set sampai nanti kalau ditambah 90 berarti 270 derajat. Di sini kita gambar dulu kayak penggeserannya. Nah, ini adalah Oke. Dan ini adalah penggeserannya yang sejauh 90 derajat. Meskipun grafiknya sin itu dimulai dari sini, tapi kalau saat bergeser bisa grafiknya sama seperti cos. Ini adalah kita namai grafik Y sama dengan 3 sin 2 X plus 90 derajat. Sedikit diketahui bahwa grafik sin X itu dimulai dari sini, jadi gambarnya akan seperti ini. Ini adalah grafik sin X.
Kemudian grafik cos X adalah dimulai dari lembah dulu ke gunung, satu lembah satu gunung. Ini adalah grafik cos X. Sedangkan tan X adalah kita mulai dari sini ke sini dan ke sini. Ini adalah grafik tan. Sin dimulai dari gunung dan lembah, cos dimulai dari lembah dan gunung, dan tan adalah seperti ini.